Demikian juga waktu di bulan Ramadan, kalau ada yang merasa begitu cepat bulan Ramadan itu berlalu, berarti antum lagi bahagia, lagi sibuk dengan kehidupan yang anda suka, nyaman dengan aktivitas itu. Tapi kalau terasa begitu lama bulan Ramadan itu, jadi petanda bahwa anda menderita. Di bulan Syawal ini terasa begitu cepat karena kita bahagia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di suasana bulan Syawal ini khatib memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak kita semua merefleksi ya, bulan Syawal ini. Syawal itu artinya peningkatan. Artinya kalau dulu 11 bulan pasca Ramadan tahun kemarin 1443 Hijriah itu kita melaluinya selama 11 bulan dengan berbagai macam dinamika kehidupan kita. Lalu kemudian sebagai makhluk Tuhan, sebagai hamba Allah, mungkin banyak hal-hal yang kita lalai dari tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, atau banyaknya maksiat yang dikerjakan, lantas kemudian ketaatan pun rendah. Lalu kemarin kita 30 hari atau 29 hari melaksanakan puasa Ramadan. Lalu training Ramadan itu diharapkan membuat kita ini mengalami peningkatan pasca Ramadan. Makanya bulan ini disebut dengan bulan Syawal. Kalau dibandingkan dengan bulan Sya'ban ke belakang yang lalu itu, dengan hari ini setelah kita mengikuti proses 30 atau 29 hari Ramadan, harus ada peningkatan. Maka namanya bulan Syawal. Tinggal masing-masing kita ngecek aja ya. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita tiap malam sholat tarawih ya mungkin 8, mungkin 20. Ini sekarang kira-kira ada sholat tahajud apa enggak lagi kira-kira? Ada peningkatan enggak setelah training 30 malam atau 20 malam tarawih, 8 atau 20 yang kemarin kita berdebat masalah yang sunnah yang satu itu. Ini sekarang kita sholat tahajud enggak kira-kira? Kan sholat tahajud kan enggak ada yang berdebat ya, enggak ada yang di medsos berdebat sholat tahajud 10 atau 20 rakaat, padahal sama-sama sunnah. Bahkan fadilah sholat tahajud itu jauh lebih tinggi, sampai ketinggian nilai sholat tahajud itu diabadikan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud itu bisa mengangkat posisi seorang pada posisi yang derajatnya yang tinggi. Kalau seseorang di keluarga, dia akan lebih disayangi oleh anggota keluarganya. Kalau di dalam masyarakat, dia lebih dihormati, dicintai oleh warga masyarakat. Ya, dalam berkarir, karirnya lebih cemerlang dibandingkan dengan kawan-kawannya yang tidak sholat tahajud. Itu keutamaan sholat tahajud. Antum kerjakan enggak kira-kira ini? Atau malah antum ketika azan subuh pun enggak bangun? Berarti tidak ada peningkatan sama sekali. Antum tidak layak Syawal. Kita tidak layak disebut di bulan Syawal kalau tidak ada peningkatan sama sekali. Begitu juga dengan bacaan Qur'annya, sedekahnya, ya. Tentu harus ada peningkatan, kedisiplinan, gitu ya. Antum disiplin nggak kerjanya sekarang di kantor, atau malah semakin keteter, gitu ya. Atas alasan Syawal, antum langgar sumpah jabatan, antum tidak bekerja dengan serius, berarti tidak ada peningkatan sama sekali. Malah terpuruk antum setelah Ramadan, semakin parah, gitu, semakin jahat. Gitu. Kalau kemarin itu istri halal tidak disentuh karena patuh kepada Allah di siang hari, makanan yang halal kita cari sendiri dengan keringat kita tidak kita makan di siang hari, minuman juga begitu, pakaian, rumah tempat tinggal. Sekarang pasca Ramadan gimana ya kira-kira? Masih korupsi? Masih selingkuh? Masih makanan yang haram? Kalau antum sudah berubah, berarti Syawal, ada peningkatan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
situasi Syawal ini diperlukan, karena sebenarnya para jemaah sekalian, kita ini tidak lama di sini sampai pensiun Pak Ustaz. Bukan itu yang dimaksud. Antum tidak lama, kita tidak lama di dunia ini. Batas waktu kita sudah ada masing-masing. Kita akan pulang. Ini bukan kampung kita ini. Antum tidak usah bertengkar dengan tetangga antum gara-gara sepetak tanah. Ini bukan kampung kita. Kampung kita itu akhirat. Dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa nenek kita itu diciptakan di dalam surga. Itulah kampung kita di surga itu. Ini bukan kampung kita ini. Kita di sini hanya transit sementara saja, melaksanakan tugas kekhalifahan kita di muka bumi ini sebagai tujuan utama penciptaan kita sebagai manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan kita manusia di muka bumi ini ingin menjadi khalifah, pemimpin bumi ini. Antum memiliki derajat yang tinggi, memiliki marwah, wibawa dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Sekalipun terhadap malaikat, antum lebih mulia. Karena itu malaikat itu melayani antum di dunia ini. Hewan-hewan itu tunduk semuanya kepada kita sebagai khalifah. Diciptakan oleh Allah untuk khalifah di muka bumi ini, memakmurkan bumi ini gitu. Dan saatnya nanti idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atun wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai nanti batasnya 6 tahun kah, 70 tahun kah, nggak usah terlalu panjang kita bahas. Antum pensiun umur berapa? Umur 60, 65 itu enggak usah. Jangan-jangan 55 antum mati gitu deh. Antum ajalnya sudah sampai di situ. Sebabnya macam-macam para jemaah sekalian. Sebab itu tidak usah kita risaukan. Sebabnya itu bisa tabrakan, jatuh, tenggelam, kena virus, atau antum duduk di rumah mati juga gitu. Kalau ajalnya sudah tiba, dan antum kita semua akan pulang. Makanya kalau ada orang meninggal itu kan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini akan pulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang kita tuh ke akhirat. Ini tidak bisa dipersoalkan lagi ini. Antum meragu pun, teman-teman antum yang sudah meninggal dunia udah pulang duluan, enggak balik lagi sampai sekarang. Ini keyakinan kita orang Islam. Kita akan pulang ke kampung halaman kita yang abadi itu, yaitu kehidupan akhirat. Dulu waktu kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah para jemaah sekalian. Fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap kita yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Itu kemarin Idul Fitri kemarin ya, Idul Fitri. Kita fitrah dulu datang kemari tak punya celana, tak punya pakaian, tak punya nama pun. Harga diri enggak ada, wibawa enggak ada gitu. Kita datang telanjang gitu. Tidak punya daya, tidak ada punya ya. Kalaupun orang melihat kita, kalaupun kita pukul orang pada saat kita lah datang itu, orang enggak marah karena orang tahu kita ini masih fitrah, enggak sengaja itu. Pasti tidak ada maksud jahat. Dan karena itu pun Allah tidak pernah hukumi orang yang baru datang itu. Suci seperti itu. Dulu datangnya suci ini. Sekarang sebentar lagi kita akan pulang ini. Waktu pulang nanti semua akan dipreteli lagi, jam tangannya dicopot, jam yang mahal itu, cincinnya yang mahal dicopot itu semua. Telanjang balik kita dipulangkan. Cuman bedanya antum mungkin pulang nanti sudah berjenggot, sudah berkumis ya. Ketiak antum sudah berbulu gitu dia. Kemarin masih bayi kita datang mas. Allah ingin kita datang itu dalam keadaan fitrah juga gitu ya. Kalau dulu datangnya kemarin tidak punya dosa, ya pulangnya jangan punya dosa juga. Kalau bisa seperti itu, nanti pulang kampungnya persis di tempat di mana kakek kita dulu diciptakan oleh Allah, dan nanti kakek kita dan nenek kita juga akan ke situ, yaitu surga. Tapi ada juga yang nanti pulang tidak lagi balik ke situ. Untuk itulah Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin itu bertanggung jawab dia. Karena itu Allah kasih kabar kepada kita, gini loh caranya. Kalau kalian mau pulang nanti balik ke sini ke surga itu, ini caranya gitu ya. Ini pedomannya, yaitu dinul Islam.
Al-Quran. Makanya hari-hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami dinul Islam. Di antara tafsir siratal mustaqim, dinul Islam, agama Islam. Kita minta petunjuk itu. Dinul Islam yang bagaimana itu yang kita minta itu adalah alladzina an'amta alaihim, yaitu dinul Islam, jalan hidup yang pernah ditempuh oleh mereka-mereka sebelum kita. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu ahli tafsir paham betul itu, dan itu ditafsirkan dalam ayat yang lain. Shiratal mustaqim itu adalah dinul Islam yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Para nabi mereka selamat, mereka nanti akan balik lagi ke tempat penciptaan awal, ke surga. Para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang yakin betul dengan risalah Islam itu, tidak ada kemunafikan pada dirinya. Kalau dia dalam keadaan patuh tunduk kepada Allah sendiri pun dia patuh, di tengah keramaian dia patuh. Ada orang, tak ada orang, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benarkan seluruh kerasulan risalah itu. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ini jangankan waktunya, jangankan hartanya, jangankan kebahagiaannya, nyawanya dia serahkan untuk menegakkan keadilan, seperti yang dilakukan oleh para syuhada kita, para pejuang bangsa kita itu. Mereka sisihkan semua. Tidak ada, kalau sempat pahlawan kita dulu mau ngopi dulu, hancurlah kita ini. Makanya mereka jadi pahlawan syuhada. Mereka tak ngopi-ngopi itu. Kalau kita kan dari pagi sampai malam ngopi terus, cita-cita jannatul firdaus, karya cuman menghabiskan kopi saja. Oh itu, wasyuhada, seperti para pahlawan itu, mereka sudah serahkan dirinya untuk membela bangsa ini, untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tidak boleh ada penindasan, kezaliman. Mereka serahkan dan mereka sudah menjadi syuhada. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nabi nggak mungkin lagi kita, siddiq mungkin, syuhada dengan situasi, as-salihin bisa menjadi menempuh jalan orang-orang yang saleh, yang hari-hari makanannya halal, minumannya halal, pasangannya halal, pakaiannya halal, kendaraannya halal, rumah tempat tidurnya halal, semuanya yang halal-halal. Lalu mungkin dalam proses perjalanan hidup, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, memang juga ada kecenderungan buruk pada diri manusia itu. Cenderungan buruk itu ya namanya manusia, makanya disiapkan instrumennya oleh Allah untuk proses pembersihannya itu. Ya harian taubat, istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, mohon ampun ya Allah, aku khilaf, aku salah gitu. Minta ampun hari-hari, kemudian untuk setahun sekali itulah puasa Ramadan. Kosongkan perut dari yang haram, kosongkan semuanya dari yang haram. Jadi kita membersihkan diri kita sehingga kita Idul Fitri. Proses perjalanan ini tidak mungkin kita memang sebagai manusia tidak ada salah, itu tidak mungkin. Tapi ada instrumen yang disiapkan oleh Allah dalam dinul Islam itu, proses untuk menyelesaikan dosa-dosa itu. Tidak boleh kita melanggengkan dosa itu. Pak Ustadz, saya nggak bisa, kayak masih muda nih Pak Ustadz, belum bisa nampaknya saya meninggalkan kemaksiatan. Ya kalau antum sudah begitu ya gimana lagi kan? Gimana mau kita bilang lagi gitu? Kalau seseorang sudah tidak percaya diri untuk membenahi, padahal Allah membuka selebar-lebarnya kesempatan itu kepada orang untuk membersihkan dirinya. Ini kita refleksi, artinya tinggal kita ini sudah fitrah ya. Bulan Syawal kita tingkatkan, kita perbaiki, kita benahi. Tidak lama ini Bapak Ibu sekalian, tidak lama itu. Ya sampai umur 70 tahun mati selesai. Setelah itu akan ada proses yang harus kita jalani. Ya semoga kita semuanya nanti masuk ke kampung halaman yang abadi itu, ya dalam surga gitu. Tapi surga itu diikhtiarkan, bukan sesuatu yang mengalir saja. Kita mengalir aja lah Pak Ustadz, ya nanti kalau masuk surga ya alhamdulillah, yang nggak masuk surga ya apa boleh buat. Ini terlalu sederhana cara berpikirnya. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan. Pertama misalnya, pastikan rukun Islam. Sudah dilaksanakan enggak rukun Islam? Rukun iman, sudah yakin enggak yang 6 itu? Gitu deh. Mudah aja kita menimbang. Rukun Islam, syahadat, sudah. Sholat, sudah. Puasa, sudah. Zakat,
nggak ada yang mau dibayar, oke selesai. Haji sudah belum? Makanya setelah bulan Syawal ini bulan haji nih, bentar lagi ini. Antum punya agenda enggak untuk berangkat haji? Jangan-jangan antum lebih memilih membeli mobil daripada daftar haji. Nauzubillahi min dzalik. Selesaikan rukun Islam, selesaikan rukun iman gitu deh. Biar aja rumah-rumah sewa aja dulu ya, rumah-rumah papan dulu. Nah, daftar haji dulu gitu deh. Nanti baru pulang berangkat haji baru buat rumah yang seperti kawan-kawan yang di televisi itu. Ini ada sikap yang jelas Bapak Ibu sekalian untuk para jemaah sekalian untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pulang kampung kita ke akhirat itu. Dan persiapan itu adalah bagaimana kita menjaga kualitas keimanan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini refleksi, jangan sampai pada kemudian di bulan Syawal ini baru 1 hari bulan Syawal udah habis pahala puasanya. Jangan seperti itu, dirayakan bulan Syawal dengan pesta pora, dengan pergaulan bebas, nauzubillahi min dzalik. Mulai lagi korupsi, Masya Allah, habislah para jemaah sekalian. Jadi ini momentum ini saya pergunakan untuk merefleksi diri agar kita betul-betul mempersiapkan diri untuk membenahi diri pasca Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang atau tidak, apakah dosa kita diampuni atau tidak nanti. Maka saat inilah kita melakukan perubahan para jemaah sekalian. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menjaga kesucian dirinya itu, seperti dia datang dulu, lahir dulu sampai dia mati lagi dalam keadaan seperti itu. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang ketika sudah bagus kemarin 30 hari puasa Ramadan, sudah bagus, kotori balik, nah, rugi orang yang seperti itu, karena tidak ada garansi jaminan bisa bertahan sampai napas yang terakhir kita hembuskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak berkenan, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang khatib sampaikan ini menjadi sikap yang harus juga khatib amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.